Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 Hukum Internasional. Di sini kami akan mengupas tentang sejarah hukum internasional dari zaman Yunani hingga ke Romawi. Let's go. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang sejarah hukum internasional pada zaman Purbakala, Yunani Purbakala, peralihan Yunani ke Romawi, dan yang terakhir zaman Romawi. Yang pertama, pada zaman Purbakala. Secara historis, gejala tentang hukum internasional ini telah tampak jelas sejak permulaan sejarah dokumenter, yaitu sejak 4000 tahun sebelum Masehi, kira-kira 3100 tahun sebelum Masehi. Sebuah traktat dibuat antara Eannatum, Raja Negara Kota Lagas di Mesopotamia, yang menang perang dengan Umma, sebuah negara kota Mesopotamia lainnya. Perjanjian Lagas Umma mengandung suatu klausula arbitrasi, yang berarti bahwa menjadi salah satu lembaga yang dihormati dalam kehidupan umat manusia. Dan yang paling penting lagi di antara perjanjian yang diabadikan berasal dari zaman 2000 tahun sebelum Masehi. Juga merupakan fakta perdamaian dan persekutuan yang diadakan di tahun 1279 sebelum Masehi antara Rameses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kreta. Zaman Yunani Purbakala. Di masa waktu 1000 tahun sebelum Masehi, bangsa Yunani tampil pada singgasana sejarah dan segera mengembangkan kebudayaan tinggi dan beragama. Selama zaman kemerdekaan di Yunani, sangat sedikit perjanjian-perjanjian dibuat antara masyarakat Yunani dan bukan Yunani. Tetapi pada umumnya, orang Yunani beranggapan bahwa orang yang bukan Yunani sebagian orang barbar atau biadab dan mutlak dianggap sebagai musuh dan ditakdirkan oleh orang Yunani sebagai budak mereka. Yang paling jelas daripada eratnya kaitan politik di Yunani adalah banyak dan beragamnya traktat-traktat antara kelompok masyarakat Yunani ketika itu. Suatu sistem traktat yang begitu beragam tidak tampak di lingkungan internasional sampai abad ke-19. Kesepakatan politik yang sudah lumrah seperti perjanjian perdamaian, persekutuan, dan konfederasi yang merupakan inti daripada bahan-bahan Yunani yang dapat diabadikan. Kesepakatan lain yang dimuat dalam perjanjian politiknya yaitu mengizinkan kebebasan perorangan dan perlindungan harta milik yang termasuk hak untuk memperoleh harta benda yang tidak bergerak kepada warga bangsa dari negara perjanjian, yang jauh dapat dibandingkan dengan traktat modern tentang perdagangan. Keistimewaan zaman Yunani kuno adalah adanya praktek arbitrasi, di mana sengketa-sengketanya tentang daerah-daerah perbatasan, tentang hak atas sungai dan sumber-sumber perairan, serta soal-soal lain yang menyangkut hukum publik. Bahkan pada zaman Yunani kuno terdapat pula persetujuan, walaupun tidak sempurna, karena penyelesaian sengketa melalui arbitrasi merupakan suatu cara yang menjadi aturan penting pada zaman itu. Berlainan dengan Yunani, maka di antara segala hasil kebudayaan Roma, hukum menduduki tempat yang paling tinggi dan penting. Sebagaimana dihimpun dan diwariskan kepada generasi-generasi yang menyusul oleh Kaisar Justinius dari Bizantinia dalam Corpus Juris Civilis telah berhasil memaparkan keagungan secara abadi. Saya di sini sebagai pemateri bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang hukum pada masa Romawi kuno. Perlu kita ketahui bersama bahwa hukum pada masa ini mengatur hubungan antara pemerintah, dalam hal ini kerajaan bersama dengan masyarakat. Hukum yang ada pada masa itu sendiri tidak terlalu banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu dikarenakan masyarakat bangsa-bangsa pada waktu itu telah didoktrin dengan suatu imperium yang khusus, yaitu Imperium Romawi. Selain itu, bangsa Romawi tidak terlalu banyak mengambil andil dalam proses perkembangan hukum internasional sendiri. Pada masa Romawi dibedakan menjadi dua ius, yaitu ius naturale dan ius gentium. Ius gentium yang berarti hukum masyarakat dan ius naturale yang berarti hukum alam. Dan di antara kedua ius tersebut atau asas hukum tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Justinianus atau Flavius Petrus Sabatius, umumnya dikenal dengan nama Justinianus yang Agung, adalah Kaisar Romawi Timur yang berkuasa dari tahun 527 hingga 565. Pada masa kekuasaannya, ia berusaha mengembalikan kejayaan kekaisaran dan menaklukkan kembali bagian barat kekaisaran Romawi. The Corpus Juris Civilis atau tubuh hukum perdata adalah
nama modern untuk koleksi karya-karya fundamental dalam jurisprudensi yang mempengaruhi hukum-hukum di Eropa. Hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang masih menjadi dasar bagi hukum masyarakat di negeri-negeri modern. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karenanya, tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Nah guys, tadi teman saya makasih materi, bermanfaat banget kan? Sekarang saya akan menyimpulkan materi yang teman saya sampaikan. Hukum internasional sudah tampak sejak zaman Purbakala 40.000 tahun sebelum Masehi, di masa Raja Mesopotamia, dengan ditulis rapat di sebuah batu dalam bahasa Sumeria yang mengandung suatu klausula arbitrasi yang merupakan lembaga paling dihormati dan penting di antara perjanjian dan perkembangan masa pada zaman Yunani Purbakala, yaitu masa sebelum 1000 tahun sebelum Masehi. Terdapat beragam tartak antara kelompok masyarakat dan terdapat pula perjanjian politik terhadap sengketa tentang daerah-daerah, perbatasan hak-hak atas sungai, bahkan persetujuan tentang soal-soal lain yang menyangkut hukum publik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Di masa peralihan Yunani ke Romawi, hukum juga memiliki kedudukan yang penting yang mengatur hubungan antara kerajaan, yang menurut bangsa Romawi terdapat perbedaan antara hukum alam dan hukum masyarakat, sehingga timbulnya konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata. Pada masa itu, kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami pengembangan karena pada saat itu tidak melakukan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.